Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Fatihah satu kali. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini disambungkan Allah, disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, dan masyayikh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah dan kita dikumpulkan bersama mereka, orang-orang soleh, Nabi kita Muhammad, para sahabat, guru-guru kita dan keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ilmu yang paling banyak pahalanya dipelajari dan paling utama dari seluruh ilmu adalah awaluddin ma'rifatullah, mengenali Allah. Kenapa ilmu ini paling banyak pahalanya dari seluruh ilmu? Karena tujuan kita diciptakan itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi. Ibnu Abbas mengatakan untuk mengabdi ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengenal Allah. Maka dia menakwilkan, mentafsirkan liya'budun itu adalah liya'rifun, mengenali Allah, benar-benar kita kenal sama Allah. Sebab kalau sudah bisa kita mengenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan, maka mudahlah kita mengabdi. Sudah kenal kita yang kita sembah, sudah paham kita, ada rasa dekat kita dengannya, ada rasa cinta, ada rasa rindu, tunduk, taat kita kepada Allah. Tapi kalau kita belum kenal, maafnya, kalau kita nggak kenal sama seseorang, dia suruh kita juga malas. Ini siapa juga ini? Negur juga kadang sungkan gitu kan. Rasa dekat pun nggak ada, Pak. Namanya nggak kenal. Gimana mau muncul rasa dekat? Kenal aja enggak. Apalagi rasa cinta, apalagi mau tunduk patuh, jauh panggang dari aku. Iya kan? Maka ulama membuat rumus awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ini sebenarnya mengenal Allah. Karena di mengenal Allah inilah ilmu tauhid yang sebenarnya. Dan inilah yang dibangun Nabi ketika beliau berada di Mekah, 13 tahun bangun iman, dikenalkan sahabat itu dengan Allah, kuasa Allah, belum perlu ibadah sholat 5 waktu, belum ada puasa Ramadan, belum ada hukum waris, belum diperlukan. Kenapa? Karena perintah-perintah ini pun dilaksanakan nanti kalau tak kenal Allah sebenarnya cenderung sia-sia gitu. Ya, kita sholat, tapi sholat kita fawailul lil musallin, celakalah orang sholat. Kenapa? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Sholat penuh dengan lalai. Kenapa lalai? Tak tahu yang disembah itu yang mana. Lalai terus. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu
mengenali Allah ini. Maka ulama-ulama mengatakan, apalagi ulama-ulama khas dalam ilmu tasawuf seperti Syekh Abdul Jilani mengatakan, sa'atan, satu saat engkau tafakkaru sa'atan, berpikir sesaat, mengkaji ilmu sesaat, itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Ada yang mengutip ini kata-kata Imam Syafi'i, ada yang menyebut ini hadis dhaif. Anggap sajalah ini kata ulama, tidak usah hadis kan, kalau hadis dia dianggap dhaif. Kenapa itu dipahami, diungkapkan, muncul seperti itu? Ya kenapa? Kalau kita kenal Allah, sesaat saja kita menyembah Allah dengan kita kenal, itulah Allah itu yang kita sembah. Dengan orang yang menyembah Allah tapi nggak kenal dia sama Allah, 1000 tahun dia hidup, tapi dia sembah Allah nggak, tanpa pengenalan, mana lebih utama? Mana lebih utama? Tetap lebih utama yang sesaat. Sesaat kita jumpa dengan orang yang kita kenali, kita cintai, kita dekat. Sesaat saja. Saat itu kadang diartikan 1 jam ngobrol kita sama orang yang kita cintai, dekat sama kita. Lebih nikmat mana? Ngobrol sama 1000 tahun, tapi orangnya nggak kita kenal. Tiap hari orang datang, orang asing, ngobrol 1 jam, datang lagi, nggak kita kenal orangnya. Lebih nikmat mana? Lebih utama mana? Dengan orang yang dekat sama kita, kita cintai. Benar kan? Itu perumpamaan dalam kehidupan. Ya. Maka ibadah-ibadah kita ini nanti kualitasnya rendah kalau kita tidak kenal sama Allah. Maka Ibnu Abbas menyebut liya'budun itu li'arifun, ma'rifat dulu. Kalau nggak ma'rifat, ibadahnya tidak bisa sempurna, tidak bagus gitu. Ya. Sampai-sampai Syekh Abdul Jilani mengatakan, dia mengutip hadis, mungkin hadisnya hadis lemah juga, tapi dia mengutip hadis itu. Kamin, berapa banyak nanti orang, kata Nabi, yang ketika dia meninggal dibangkitkan. Ya. Ketika dia hidup di dunia dianggap orang ulama, tapi ketika dia meninggal dibangkitkan. Hari berbangkit dia jadi orang biasa, kayak orang bodoh. Kenapa? Ya karena dia nggak kenal sama Allah. Karena dia baca Quran, baca hadis, baca terjemahannya aja. Tak kenal dia. Tak paham dia Allah Ta'ala. Tak dikenalinya. Dan berapa banyak orang yang hidup dalam kondisi orang biasa, tapi dibangkitkan bersama para ulama, aliman. Kenapa? Dia kenal Allah. Jadi pengetahuannya setingkat ulama, dia kenal Allah. Kenapa dia kenal Allah? Ya dia pelajari. Dia pahami, dia amalkan, sehingga kebuka mata hatinya. Oh, ini Allah. Nah, dan mengenali Allah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya tentunya bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, bertahap. Kenal kita mana asma'nya, mana af'alnya, mana sifatnya, mana zatnya. Itulah yang disebut ilmu tauhid kan. Asma Allah, asmaul husna. Ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Ini asma-asma-asma'nya ini. Di tingkat asma ini seperti Ar-Rahman Rahim, kalau kita sholat itu Allahu Akbar. Ya rasakan Allah itu Maha Pengasih Penyayang, dan Allah itu menyayangi seluruh tubuh kita dari ujung ubun-ubun kita sampai ujung kaki. Terasa kasih sayang Allah. Ya Allah, kasih sayangnya Engkau ya Allah. Ini jasadku ini sehat, jantungku bernapas ini. Keluar masuk, Allah.
Aku sebenarnya nggak bisa menggerakkan jantung, apalagi membuatnya. Menggerakkan jantung aja nggak sanggup. Merintah jantung berdetak, mengalirkan darah juga nggak kuat. Nggak bisa. Kalau nggak percaya coba perintah jantungnya. Jantung, lu gerak cepat dikit. Coba buat. Perintah dia supaya bergerak. Tuk, 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 tuk. Bisa? Nggak bisa. Itu bergerak di bawah kendali perintah Allah Ta'ala. Yang gerakannya itu ruh. Ruh itu yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu min amri rabbi, bergerak atas amarku, atas perintahku. Maka yang paling dekat dengan Allah itu adalah ruh. Ruh yang Allah tiupkan kepada diri kita itu, itulah yang paling kenal dengan Allah, itulah yang bahagian dari sifat Allah dalam diri kita. Sifat dan zat itu tidak terpisah. Ya. Tidak pernah sifat dan zat terpisah, Pak. Saya kasih logikanya. Kita minum teh manis. Sifatnya manis. Zat manisnya apa? Gula. Benar? Iya kan? Gak mungkin kita bilang garam. Apakah sifat manis itu melekat dengan zat gulanya? Melekat? Bisa dipisah? Tidak bisa. Di balik sifat manis pasti ada zatnya, namanya gula. Sifat cabai pedas. Kita makan giling cabai. Di balik sifat pedas ada zatnya, cabai. Bisa dipisah nggak? Tidak bisa. Nah, begitu juga dengan asam, garam, asin. Di balik sifat asin ada garam. Nah, di balik rasa bertuhan yang ada di dalam ruh, wa nafakhtu fihi ruhi, yang aku tiupkan ruhku dari ruhku. Ruhku itu ruh sifat Allah, ruh sifat yang sangat mencintai Allah. Di balik itu ada, di balik rasa bertuhan yang ada pada ruh itu ada Allahnya. Maka terhubunglah antara ruh kita ke Allah. Maka ibadah kita semuanya harus melibatkan ruh itu, rasa bertuhan, khusyuk namanya. Karena di balik itu ada Allah, ada zat yang gak ada bentuk, gak ada rupa, gak ada warna. Rasa bertuhan itu hadirnya dari Allah. Rasa asin itu hadirnya dari zat garam. Rasa pedas itu hadirnya dari zat cabai. Rasa bertuhan hadirnya berasal dari Tuhan, dari Allah. Itu disebut dengan fitrah. Itu bukan dari setan, itu dari Allah rasa bertuhan itu. Dan di balik itu, di balik rasa bertuhan itu ada Tuhan, Allah. Di balik asin itu ada zatnya cabai, ada zatnya garam. Di balik pedas itu ada zatnya cabai. Di balik rasa bertuhan itu ada zat Tuhan. Begitu bahasannya. Itulah yang kita pahami, itulah yang kita sembah. Maka menyembah Allah itu di makom yang tinggi dengan rasa rindu. Di balik rasa rindu itu ada Allah. Ada zat. Karena itu dari dia. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kita ibadah dengan rasa rindu? Kenapa tidak rindu sama Allah? Ya nggak kenal sama Allah. Kata Al-Ghazali, siapa yang mengenali Allah, pasti dia akan mencintai dan merindukan Allah. Kenal sama cewek cakep aja kita rindu kan? Istri kita sebelum nikah kita rindu. Ini sama Allah nggak pernah cinta, nggak pernah rindu. Padahal amalan qalbu yang paling besar itu salah satunya cinta dan rindu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Allah. Orang beriman itu asyaddu, sangat berat cintanya kepada Allah. Pertanyaannya,
Kalau kita benar imannya, kita harus memiliki rasa cinta yang sangat ke Allah. Munculkah itu? Adakah itu? Itu ciri orang yang sempurna imannya. Asyaddu hubban lillah. Sangat berat cintanya kepada Allah. Karena kecintaan itulah mereka siap. Lehernya dipotong, dikorbankan untuk jihad. Kalau tidak cinta, tidak siap. Tidak mau berkorban nyawa. Penakut. Ya. Tidak berani korban nyawa. Sesuatu yang kita cintai, selalu kita berani berkorban untuknya. Benar? Benar. Bahkan mohon maaf, orang-orang yang korupsi sangat mencintai harta uang. Mereka berani berkorban. Tidak peduli. Mau tangkap polisi, mau apa, masuk penjara terserah. Yang penting dapat ini uang korupsi. Kenapa? Karena hubud dunia. Sangat mencintai duit. Tidak peduli dia. Nah, begitu juga orang beriman. Apabila sudah dipanggil jihad, dia tidak peduli dengan nyawanya. Kenapa? Karena dia membela agama Allah. Karena itu perintah kekasihnya. Nah, itulah yang dimiliki. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita beragama secara, ya katakan sajalah seremoni saja, nanti kita yang rugi. Hadir masjid juga. Kolbunya nggak hidup. Dengar orang baca Quran tak getar. Istighfar tak pernah menangis. Beribadah tak ada rasa dekat. Jangankan rasa cinta, rindu, dekat, rasa dekat sama Allah aja nggak punya. Ini kan parah nih Pak. Ya, 10 tahun. Kita ini kan umurnya udah banyak nih. Katakan aja lah 30 tahun udah ibadah. Tapi nggak muncul rasa dekat ke Allah. Nah, coba tuh. Aneh nggak tuh? Padahal kita kalau apel, ngapelin perempuan, mau kita nikahi, jangankan 10 tahun, setahun aja kita apeli, Pak, udah cinta, rindu, deket. Ya kan? Udah rasa dekatnya. Ini kita jumpa Allah sholat, mi'rajul mu'min, tiap sholat 5 waktu, 10 tahun, nggak muncul rasa dekat. Rasa cinta nggak ada. Kosong. Spiritual itu ompong. Ini kan masalah dalam beragama sebenarnya. Kok bisa ruhani kita itu, spiritual kita itu kosong, belum ompong. Nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa dekat. Jangankan rasa cinta, rindu, rasa dekat sama Allah aja nggak punya. Ya. Akan kadang-kadang kita sholat, kita merasa Allah itu ya nggak tahu di mana gitu. Ada lagi yang unik sebenarnya ya. Kerja kita di mana Allah? Tapi sama di langit katanya. Di langit di mananya? Kok nggak kelihatan? Ya nggak kelihatan lah, ketutup awan katanya. Di atas aras sana katanya. Dibuatnya Allah menumpuk di satu tempat. Gimana kita nyembah yang di ujung sana? Repot kan? Kalau tauhid kita begitu, nanti kita ngerasa jauh saja sama Allah kan? Kalau kita membayangkan Allah itu di langit ujung sana atas, ya kita kapan kita merasa dekat? Padahal fungsi ibadah taqarrub ilallah, supaya kita taqarrub, merasa dekat. Kok bisa-bisanya kita ngerasa jauh terus sama Allah? Ya. Padahal Allah katakan, wallahu muhitum bikulli syai'. Allah meliputi segala-galanya. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah, ada jihadnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Kami, Allahnya. Kenapa Allah lebih dekat dari urat leher? Kita tarik nafas. Allah. Allah. Sebelum kita bernapas, harusnya Allah itu lebih dulu ada dari napas. Kenapa? Yang menciptakan oksigen napas adalah Allah. Maka lebih dekat dari napas kehidupan. Karena dia lebih dulu ada. Dia liputi seluruh makhluk. Maka dia bisa hancurkan seluruh makhluk, dan dia bisa kendalikan seluruh makhluk, dan dia bisa mematikan seluruh makhluk dalam seketika. Kiamat.
Dan dia melihat seluruh makhluk. Kenapa? Dia liput. Liputnya Allah itu diperumpamakan seperti cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Nah, ketika cahaya itu memantul ke langit ke bumi, maka dia liputi seluruh langit dan bumi. Maka dia sebut Allah nur. Allah itu cahaya. Jadi sifat zat Allah itu seperti sifat cahaya. Liput. Dia tidak bisa dilihat zat aslinya, tapi bisa dirasakan. Dengan rasa itu kita bisa merasakan kehadiran zatnya, kehadiran af'alnya, sifatnya, asma'nya. Dengan ruh tadi. Wa nafakhtu bihi min ruh. Aku tiupkan dari ruhku, karena ruh itu adalah bahagian dari rahasianya. Ana sir. Aku rahasia bagi manusia, dan insan manusia terahasia dalam diriku. Artinya ruh kita itu bahagian dari rahasia yang harus kita kenali agar kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah yang rahasia itu, maka kenallah kita kepada Allah yang maha rahasia. Kenalilah yang jahir diri kita. Kita kenal dengan kejahiran, kenyataan kuasa Allah. Allah yang jahir. Nah, begitu bahasakannya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ya. Fir'aun sendiri, walaupun dia ngaku sebagai Tuhan, di dalam ruhnya, karena semua manusia punya ruh, itu ada rasa bertuhan. Nah, itulah yang dihidupkan. Maka ilmu spiritual Islam, ilmu tasawuf, ilmu tarekat, itu adalah ilmu olah rasa bertuhan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rasakan. Nyata Allah itu di balik rasa yang kita rasakan itu. Di balik rasa bertuhan itu ada Tuhan. Di balik rasa kehambaan yang diberikan Allah itu ada Allah. Nyata. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Maka kamu lihat mereka menetes air matanya. Kenapa? Karena nyata. Karena kita melihat Allah. Kita mengenali tara haq. Kita melihat yang hak. Sanurihim ayatuna. Kami akan tunjukkan kekuasaan kami. Fil afaq. Di langit kekuasaan kami. Wapi ampusim, di dalam diri kamu, di dalam diri kita, kenali diri kita. Hatta yatabayyan annahul haq, sampai kamu menyaksikan bahwa Allah itu hak nyata. Maka muncullah kaidah Arab tu rabbi bi rabbi, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenallah dia Tuhannya. Kenapa? Yang paling kenal dengan Allah adalah diri kita. Diri kita yang mana? Diri kita yang sebenar. Yang sebenar yang mana? Yang ruhani. Kalau yang jasmani, masuk kubur dia hancur. Kecuali Bapak tahu ilmunya, mengerti amalnya, bisa kembali ke cahaya, bisa hilap, bisa utuh jasadnya. Tergantung amalannya, makrifatnya, pengetahuannya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua kita ini punya rasa bertuhan, hatta Firaun pun begitu. Dan rasa bertuhan ini dia akan muncul ketika manusia dalam kondisi tidak berdaya. Sekafir-kafir, seateis-ateis manusia masuk dia dalam kondisi tak berdaya. Firaun tenggelam, tak berdaya. Baru keluar dia. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Maka kebanyakan manusia ini, kebanyakan ya, hampir rata-rata manusia ini, kalau mereka susah tak berdaya, baru ingat Allah. Merata, Pak. Maka ketika Nabi Musa menanya Allah, ya Allah, bagaimana aku menemukanmu? Temukan aku di tengah-tengah orang yang fakir miskin. Kenapa? Fakir miskin ini mereka tak berdaya. Mereka selalu meminta pertolongan Allah Ta'ala. Itu rahasianya, Pak.
Tapi kalau fakir miskin yang nggak ingat Allah ya sama saja, lebih parah kan. Kenapa? Karena selalu mereka berharap meminta, karena tidak berdaya. Selalu dijalimi. Hanya ke Allah saja. Dan karena itulah kadang-kadang memang jalan spiritual ini kita dimiskinkan dulu. Dimiskinkan maksudnya apa? Miskin itu berasal dari kata sakana, sakinah, tenang. Ditenangkan kalbu kita dari selain Allah. Bagaimana cara paling efektif menenangkan hati kita, kalbu kita agar tidak bergantung kepada selain Allah? Seperti yang diajarkan Nabi. Ujlah wahira. Mengasingkan diri. Ada yang nyebut 3,5 tahun. Ada yang nyebut 43 kali 40 hari. Maka muncullah namanya istilah ujlah, tahannus. Kalau dalam bahasa sekarang orang bilang suluk. Sama itu Pak. Suluk. 40 hari. Hati hanya ke Allah saja. Supaya apa? Supaya kebuka dia mata hati, supaya bersih. Nggak boleh ingat sesuatu selain Allah. Kerjanya apa? Amal saja, kerjakan hati. Amalan rohani terus. Astagfirullahaladzim. Hidupkan kalbu. Supaya hidup rasa bertuhan, olah rasa. Rasa bertuhan itu diolah terus 40 hari. La ilaha illallah. Dengan zikir. Dengan puasa. Ya, dengan mengendalikan hawa nafsu. Dengan mengendalikan sifat-sifat yang kotor dalam kalbu. Dibersihin dengan zikir terus 40 hari. Sampai kebuka dia nanti. Sampai kita menyaksikan Allah itu. Satakuna rabbakum kama tarana hadzal qamar. Kelak kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. Apakah melihat bulan purnama susah? Tidak. Gampang. Nyata. Sampai hati kamu melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Gampang. Nyata. Tidak ada keraguan. Bapak lihat bulan purnama gampang? Gampang? Nyata? Ragu? Sampai hati kita bisa melihat. Nabi beri perumpamaan. Seperti melihat bulan purnama. Allah itu nyata. Gampang terlihat. Kapan itu bisa dilakukan? Dilihat? Kalau cuaca cerah. Kalau kalbu kita benih, bersih. Kalau berkabut, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau kotor, kelihatan nggak? Kelihatan. Kenapa kita tidak yakin sama Allah? Karena kita tidak ma'rifat. Kenapa tidak ma'rifat? Karena tidak bersih kalbunya. Karena tidak dibersihin. Maka membersihkan kalbu itu salah satu cara terbaiknya masuk ke makom tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Masuk ke makom fana, tidak bergantung, tidak berharap, tidak apapun kepada makhluk selain Allah. Bagaimana melatihnya? Suluk 40 hari. Tahanus 3,5 tahun. Musa, kemari kau. Naik bukit Tursina 40 hari. Tinggalkan urusanmu semua dulu. Tinggalkan dakwah, tinggalkan ini. Nabi Musa pun disuruh. Karena itu jalan para nabi, para wali, para kekasih. Bersih dulu Pak. Nah kalau sudah bersih, turun lagi ke bumi. Baru bisa mengajak manusia. Ya kalau nabi hatinya nggak bersih, nggak kenal sama Allah, nggak punya keyakinan, ya nggak bisa ngajak manusia Pak. Dia sendiri nggak yakin, nggak kenal sama Allah, bagaimana dia mau ngajak manusia ke Allah? Makanya kalau kita mau ngajak manusia ke Allah itu ada syaratnya sebenarnya. Salah satu syaratnya dia kenal Allah dulu. Kul hadhihi sabili adu ilallah. Katakanlah ini di jalanku. Jalanku. Jalan Nabi itu apa? Adu ilallah. Menyeru kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa menyeru kepada Allah? Supaya benar, supaya bagus? Ala basiratin. Harus dengan basirah. Apa itu basirah? Basirah itu terbukanya mata hati. Mata ruh. Bagaimana buka mata hati, mata ruh? Bersihkan, suluk, tahanus. Makanya Wali Songo, Sunan Kalijaga, tahanus ya. Sama tahanus. Hilangkan ketergantungan kepada seluruh alam. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Seluruh makhluk
seluruh alam, segalanya yang ada hanya Allah. Karena Allah itu Pak cemburu, tak mau dia di hati kita ini ada selain dirinya. Kalau masih ada yang selain dirinya di hati kita, itu namanya syirik batin, syirik qalbu. Jangankan Allah, ya kadang-kadang istri kita aja marah kan kalau kita ceritain cewek lain kan. Ada yang lain sebenarnya, marah dia kan. Kita sendiri kadang marah kalau istri kita ceritain laki-laki lain kan. Bagaimana dengan Allah? Allah itu lebih pencemburu lagi, lebih pencemburu dari orang beriman. Dia mau dia. Maka mengenali Allah itu tidak bisa tidak, ya harus dibersihin. Bersihnya salah satu cara efektifnya ditinggalkan dulu. Bukan selamanya, Pak. Ya. Tinggalkan 40 hari. Kalau kita nggak bisa suluh, nggak bisa apa? Habis sholat subuh, tinggalkan dunia, iktikaf. Sampai terbit fajar. Nah, kalau dalam dunia spiritual kita diminta 2,5 jam bagusnya. Habis subuh sampai terbit matahari misalnya dapat 1 jam. Istighfar, zikir. Sampai terbit matahari, niat iktikaf tadi, sholat isyraq atau duha di al-waktu, baru pulang. Apa manfaatnya? Pahalanya saya sebesar haji dan umroh sempurna. Kok bisa besar gitu, Pak? Karena kita sedang bersihin qalbu. Yang kita ingat hanya Allah. Putus hubungan kita kepada selain Allah. Iktikaf itu kan memutuskan diri, Pak, kepada selain Allah. Benar? Ya kan? Maka kita sebut berhenti. Kenapa sebut iktikaf berhenti? Henti hati kita kecuali ke Allah. Semua kita tinggalin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun. Nah, udah terasa nikmat mohon ampun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nikmati tidak Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau lah ya Allah. Engkau lah ya Allah. Engkau ya Allah. Engkau. Hanya Allah. Terasa dekat Allah itu. Ya. Nikmat ibadah itu. Asa ibadah enggak nikmat. Makan enak nikmat. Warung Padang nikmat. Masuk ke warung Garuda nikmat. Ini ibadah, zikir, sholat enggak nikmat. Gimana ini qalbu ini? Gimana mau nikmat? Enggak dihidupkan rasa bertuhannya. Enggak diasah, enggak diolah. Maka dalam konsep hidup kita nih Pak, ada namanya olahraga. Kenapa kita perlu olahraga? Supaya raga kita sehat. Bahkan orang yang suka gym, olahraga, badannya bisa berbentuk ya kan? Kenapa dia bisa berbentuk gitu badannya, Pak? Kekar. Karena dia olah, dia latih, ya kan? Ada namanya olah fikir. Masuk kita kampus kuliah, S1, S2, S3, mikir terus, buat makalah, diskusi, mikir. Karena sering olah pikir, cerdas. Bisa menganalisis, bimbing sama dosen. Menganalisis, memecahkan masalah. Cerdas. Makanya orang kuliah lebih cerdas dari orang nggak kuliah. Kenapa orang kuliah sering mikir, Pak? Kalau nggak kuliah jarang mikir dia. Nggak banyak pikirnya. Ini dia olah pikirannya ke ilmu. Cerdas. Nah, rasa bertuhan itu bukan di akal pikiran. Itulah namanya fitrah. Rasa bertuhan itu di ruh tadi. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Itu letaknya di ruh. Itu harus diolah. Bagaimana mengolahnya? Seluruh ibadah madu kita ini olah rasa sebenarnya, Pak. Zikir. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Olah rasa. Rasa bertuhan itu, Pak. Diolah dia. Hidup dia. Terasa Allah dekat. Lama-lama muncul rasa cinta, rindu. Kalau udah bersih dia, terpandanglah dia. Ternyata, Allah itu dalam pandangan kolbu. Seperti bulan purnama tadi, Pak.
Mudahnya menyaksikan dia itu. Menyaksikan asma'nya, Rahman Rahimnya, menyaksikan af'alnya, perbuatannya di semesta, menyaksikan sifatnya, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita saksikan itu kudrahnya, kekuasaannya, basar, sama, kita bisa ngomong karena Allah yang gerakkan, izinkan. Ya. Kita saksikan. Nah, itu yang disebut fana istilahnya kan. Sampai kita menyaksikan di balik ruh kita itu kita rasakan ada zatnya yang tak ada bentuk, ada rupa, gak ada warnanya. Itulah dia. Oh Allah, oh Allah, kau Allah, kau Allah. Ngomong hati kita, kau Allah, kau Allah, engkau ya Allah, engkau ya Allah. Yakin nanti kita kan, olah rasa. Jadi rasa bertuhan itu hidup, yakin. Kayak Bilal itu waktu disiksa, ahad, ahad, ahad. Gak peduli dia, disiksa-siksa. Ahad, ahad, ahad. Dia bilang, ahad itu apa? Allah Esa. Kau yang Esa ya Allah. Dia rasakan, dia saksikan di kalbunya. Ahad, ahad. Dia gak peduli dia. Karena dia menyaksikan Allah. Nah, itu iman sahabat dibentuk itu, Pak. Ya. Turun Quran, tambah yakin. Mereka baca, mereka pahami, mereka ayati, mereka amalkan. Karena mereka beragama pakai kolbu. Dipahami, dihayati, diamalkan, dijalankan. Maka imannya kuat. Diasah dia itu rasa bertuhan. Mereka menyaksikan kekuasaan Allah. Turun ayat begini, nyata. Turun ayat begini, nyata. Turun ayat begini, nyata. Apa yang Allah turunkan? Nyata, 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 nyata. Yakin mereka, Pak. Sampai nanti pada akhirnya turun ayat Fathul Mekah. Iza ja'a nasrullah fal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Ya kenapa enggak masuk agama Islam? Karena mereka melihat kenyataan Allah itu, Pak. Hindun dia nyembah berhala. Puluh-puluh tahun sampai nenek moyangnya ratusan tahun. Begitu Nabi Muhammad Fathul Mekah bawa pasukan besar mau haji wada, apa kata Hindun? Ngomong sama Abu Sufyan, Sufyan, apa Dun? Coba lihat itu. Muhammad sekarang dia bawa pasukan besar. Dia sudah kuasai Madinah dan dia akan habisi kita semua. Dia sudah kuasai Mekah ini, kita nggak kuat lagi ngelawan. Terus gimana? Ya coba pikirin, renungin benar-benar. Ini Lata Uzza Manat ini. Ini kan udah puluhan tahun, ratusan tahun kita sembah sama nenek moyang kita. Ini kalau ini benar Tuhan. Kalau saya nih nggak yakin saya ini sebenarnya Tuhan. Kok bisa gitu? Kalau mereka ini benar Tuhan Lata Uzza Manat, pasti mereka bisa bantu kita ngelawan Muhammad. Masa Tuhan apa kayak gini? Udah kita sembah, kita kasih makanan segala macam. Masa bantu ngelawan Muhammad aja nggak bisa? Tuhan kayak apaan kayak gini? Coba lihat ke Muhammad. Dari dia miskin, dari anak yatim, dari dia lemah, nggak punya pengikut. Sekarang pengikutnya sudah banyak. Muhammad itu ditolong Tuhannya. Itu Tuhan yang benar. Itu Tuhan Muhammad itu. Bukan ini nggak benar. Gugur imannya, Pak. Kenapa? Karena dia memandang, menyaksikan kebesaran Allah. Dia saksikan. Datang pertolongan Allah. Maka berduyun-duyun manusia masuk Islam. Nah, begitulah cara kita beragama. Jadi kita menyaksikan Allah. Saksikan kekuasaannya itu. Jadi diasah olah rasa itu. Rasa bertuhan itu. Hidup dia. Sehingga tidak ada lagi keraguan kita. Putus keyakinan kepada Allah. Nggak ada keraguan. Apalagi Bapak ke Palestina kan. Orang Palestina itu kan cobaannya berat. Keimannya bro. Nggak kalah sama orang Indonesia, kita kalah Pak, jauh Pak. Ben kenapa nggak mau keluar dari Aqsa? Kalau kami keluar, siapa jaga Aqsa? Siap, mereka mati Pak. Mereka rindu, lebih suka mati syahid daripada mati sakit. Kenapa mati syahid? Bisa memberi syafaat 60 keluarga. Mati sakit, nggak ada apa-apanya. Nggak ada padilahnya. Ya kan? Paling diampuni dosa kalau bersabar. Tapi kalau mati syahid, nah, kalau bahasanya
Orang mati syahid itu Pak, ibarat kata Nabi, semua dosanya dihapuskan Allah Ta'ala. Itu ibarat gini, dia ada dosa, tapi Allah tutup mata, nggak mau lihat dosanya. Kenapa dihapuskan? Kenapa dihapuskan seluruh dosanya? Karena dia korbankan nyawanya untuk agama Allah. Itulah yang paling tinggi. Karena sudah berani berkorban, ya sudah, semuanya nggak perlu. Maka amalan yang paling besar sebenarnya dalam sini adalah amalan cinta sama Allah. Kalau sudah cinta, Allah tak berhitung dosa-dosa kita. Kalau kita sudah cinta, mengorbankan diri untuk Allah karena kecintaan kita untuk agamanya, maka yang lain-lain tak dipedulikan Allah lagi, Pak. Gak dihitung. Dosa-dosa kita udah gak dihitung lagi. Bapak kalau sudah cinta berat sama seorang wanita, sangat cinta, cinta mati, cinta buta, cinta berat, maaf ya, walaupun dia mantan pelacur, Bapak nggak anggap gitu. Karena udah tobat deh. Itu masalah. Bapak tidak peduli, karena sudah cinta. Dosa-dosanya udah dianggap. Nah itu hebatnya amalan cinta ini. Hidupkan itu. Dengan ibadah, dengan zikir, sampai nanti kalbu kita kebuka, dan dia mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita bisa merasakan falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang membunuh Muhammad, tapi akulah yang membunuh. Bukan kau yang menggerakkan jasmanimu melempar Muhammad, tapi akulah yang melempar. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah bunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Sampai kita merasa, Pak, yang menggerakkan diri kita ini bukan diri kita. Kita menyaksikan gerakan diri kita ini Allah. Di balik gerakan ini ada ruh. Di balik ruh yang menggerakkan jasmani ini ada rasa bertuhan. Di balik rasa bertuhan itu ada Tuhan yang menggerakkannya. Ada Allah yang menggerakkannya, mengizinkannya bergerak. Sampai kita bisa merasakan rohani kita itu. Ini spiritualnya. Kita merasa. Tundukkan. Maka sholat kita Allah. Kita sholat bukan kita merasakan, bukan kita yang gerakkan, bukan kita yang sholat. Tapi yang sholat apa? Sifatnya ruh kita tadi yang di dalam. Kita ngikut aja, menyaksikan dengan hati, kolbu, rasa. Nah itulah dia mengenali Allah. Tahap. Bisa dipahami? Ya, saya kira itu saja dulu. Sudah 42 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan Pak.